Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sebesar 5,5%. Ya, selain itu BI juga menahan tingkat suku bunga deposit facility sebesar 5,75% dan suku bunga lending facility menjadi 6,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan BI akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut. Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menarik utang baru sebesar 349,3 triliun rupiah. Ya, sementara pembiayaan non-utang minus 24,5 triliun rupiah atau 15,3% dari target APBN. Kementerian Keuangan mencatat nilai realisasi penarikan utang baru untuk pembiayaan kas negara terus meningkat secara tahunan. Adapun hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menarik utang baru sebesar 349,3 triliun rupiah. Realisasi penarikan utang pemerintah ini meningkat pesat sebesar 164,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya 132,2 triliun rupiah. Sementara pembiayaan non-utang sebesar minus 24,5 triliun rupiah atau 15,3% dari target sebesar minus 159,7 triliun rupiah. Pembiayaan utang sebesar 349,3 triliun dan pembiayaan non-hutang di sini minus 24,5 triliun, artinya kita berinvestasi ke hal-hal khusus. Ini pembiayaan non-hutang saya rasa perlu digarisbawahi tidak menambah hutang. Dengan demikian, pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2025 realisasinya sebesar 324,8 triliun rupiah atau 52,7% dari target APBN 2025. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara bukan pajak per Mei 2025 mencapai 188,7 triliun rupiah atau setara dengan 36,7% dari target APBN 2025. Capaian tersebut terkontraksi 24,9% dibanding PNBP periode sama tahun lalu 251,4 triliun rupiah. Selain karena dividen BUMN yang tidak lagi masuk dalam PNBP sebagai setoran kekayaan negara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut penurunan yang terjadi disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas dan volume produksi sumber daya alam. Lambatnya pertumbuhan PNBP Mei 2025 juga melanjutkan tren negatif bulan sebelumnya yang sudah mengalami kontraksi 24,7%. PNBP kita ada 4 jenisnya, 1 migas, 2 non-migas, PNBP lainnya, dan BLU. Jadi kita coba membuat dengan paparan yang sama atau mirip dengan penerimaan pajak maupun bea cukai supaya ada konsistensi satu sama lain. Jadi kalau kita lihat PNBP secara keseluruhan kita mengalami koreksi 5,9%. Ini ada yang karena memang setoran bulanan melandai, tapi juga sebagian besar karena penurunan harga komoditi dan juga volume produksi dari sumber daya alam. Khususnya sumber daya alam dari migas itu koreksinya cukup besar dan juga pencapaiannya juga masih belum.
Ya pemirsa, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang pribadi masih dapat memanfaatkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% pada tahun 2025. Meskipun masa pemanfaatan insentif tersebut telah habis sesuai aturan yang berlaku, pemerintah masih membuka ruang perpanjangan melalui regulasi baru. Bimo mengatakan perpanjangan kebijakan ini sedang diformalkan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur jangka waktu berlakunya PPh final bagi UMKM. Adapun saat ini proses penyusunan PP perpanjangan masih berlangsung dan menunggu pembahasan antar kementerian di Kementerian Sekretariat Negara. Seperti diketahui, berdasarkan aturan yang ada, wajib pajak orang pribadi UMKM tidak lagi bisa mendapatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% mulai tahun 2025. Aturan yang sudah ditetapkan sejak 2018 ini hanya berlaku sampai dengan akhir 2024. UMKM orang pribadi memang sudah habis 7 tahun untuk memanfaatkan PPh final yang 0,5% tahun 2024, tetapi masih tetap dapat membayar PPh final 0,5% tersebut di tahun 2025. Status PP-nya saat ini masih menunggu jadwal pembahasan antar kementerian dari Kementerian Setnek. Pemirsa, dan antara siap suntik modal perusahaan BUMN. Nah, informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.